Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya yang menonton, terutama Pak Aji. Eh, Sekarang saya akan membuat video untuk menyelesaikan assignment project akhir untuk nilai UAS. Sebelum itu, mari perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kendra Giovan, NIM saya 21 dari Teknik Informatika Unika. Jadi topik yang saya ambil adalah collaborative filtering. Apa itu collaborative filtering? Collaborative filtering adalah teknik yang memungkinkan pengguna memfilter item yang mungkin mereka sukai berdasarkan tanggapan pengguna serupa. Cara kerjanya adalah dengan mencari dari antara kelompok besar orang dan menemukan perangkat pengguna yang memiliki selera mirip dengan pengguna tertentu. Bagaimana cara kerja collaborative filtering? Jadi dari gambar ini kita bisa lihat memiliki lima orang, uh, dan memiliki 4 topik. Topik yang pertama itu memotret, kedua membaca buku, tiga menonton film, dan keempat untuk bermain game. Orang pertama menyukai untuk memotret, tidak menyukai membaca, menyukai menonton film, dan menyukai bermain game. Orang kedua menyukai membaca, tidak suka menonton, dan tidak suka untuk bermain game. Orang ketiga menyukai memotret, menyukai membaca, dan tidak suka untuk menonton film. Orang keempat tidak suka untuk memotret dan suka untuk menonton film. Orang kelima menyukai untuk memotret, menyukai membaca, dan tidak menyukai bermain game. Jadi dari gambar ini kita akan mencari apakah orang kelima menyukai atau tidak menyukai untuk menonton film. Jadi dilihat apakah ada persamaan dari user-user lain supaya bisa mengetahui apakah orang kelima menyukai apa tidak menyukai untuk menonton film. Jadi dari data sebelumnya itu orang 3, maka dapat dilihat bahwa kemungkinan besar orang kelima tidak akan menyukai untuk menonton film. Bisa lihat dari contoh lain, ada 4 user dan 5 buku. User 1 menyukai buku 1, user A menyukai buku 1, user 2 tidak menyukai buku 2, menyukai buku 3 dan menyukai buku 5. User B menyukai buku 2 dan tidak menyukai buku 4 dan 5. User C menyukai buku 1 dan 2 dan tidak menyukai buku 3. User D menyukai buku 2 dan tidak menyukai buku 5. Apakah user D, yang kita cari apakah user D menyukai atau tidak menyukai buku yang ketiga. Dan dari yang kita bisa lihat di atas, melihat kesamaan di atas, bisa dilihat dari contoh-contoh sebelumnya dari user A, B, dan C. User D kemungkinan besar tidak menyukai buku ketiga. Mari kita implementasi dengan Python. Mari kita lihat kodenya. Pertama-tama kita menginstal paket SQL Surprise, mengimport Panda, mengimport dataset reader dan kernel basic dari Surprise, dan mengimport train test split. Setelah itu kita mengimport matplotlib agar bisa untuk melihat tabelnya, untuk melihat grafiknya nanti. Setelah kita mengimport semuanya, kita meload dataset built-in dari paket Surprise yang kita download tadi. Setelah itu kita men-split data menjadi training dan test. Jadi data size yang kita pakai itu sekitar, kalau data aslinya sekitar 100.000, maka kita
memakai sekitar 80.000 data. Setelah itu kita menetapkan opsi kesamaan dengan menggunakan kesamaan kosinus dan menonaktifkan metode berbasis user. Setelah itu membuat objek KNN basic dari library surprise sebagai model collaborative filtering. Setelah kita melatih modelnya yang bernama transit dan membuat prediksi menggunakan preset. Setelah itu kita akan memberikan rekomendasi kepada user yang memiliki ID 1, setelah itu kita membuat list user atau movie yang berisi movie ID dan estimate rating, dan movie yang kita ambil dan movie yang rekomendasinya memiliki rating yang lebih atau sama dengan 4. Jadi kalau di bawah kalau ratingnya di bawah dari 4, maka tidak akan direkomendasikan kepada user 1. Setelah itu kita membuat data frame dengan kolom movie ID dan SD. Setelah itu semua sudah, maka kita akan menampilkan dengan menggunakan PLT, matplotlib. Jadi seperti ini hasilnya. Rekomendasi untuk user 1 untuk movie-nya memiliki ID 169, 12, 272, 251 dan seterusnya. Jadi kalau kita mau ganti user seperti user 5 gitu, kita masukin aja. Bisa dilihat rekomendasi movie untuk user 5, 169, 408 dan seterusnya. Mari kita lihat dataset yang saya pakai. Dataset yang saya pakai itu dari Movie Lens. Tapi kalau di download langsung kalau di download langsung tidak bisa menjadi CSV. Jadi saya membuat dari kode untuk dari Python supaya nanti di-save ke CSV. Jadi ini datanya bisa dilihat. Datanya sekitar 100.000, yang kita pakai cuma 80.000 saja. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.